Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia-Nya lah. Saya bisa menyelesaikan tugas dari dosen Pondasi 2 tentang perencanaan pondasi tiang pancang. Tak lupa juga salawat serta salam selalu saya curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada para umatnya yang akan mengikutinya sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumul kiamah. Saya di sini sebagai Royce dengan FPM 1940301038 dan rekan saya Muhammad Firdaus 1940301018. Di sini saya akan menjelaskan tentang fondasi yang dimana Paulus 1983 mendefinisikannya sebagai bahan bangunan bawah tanah dan daerah tanah atau batuan yang berdekatan yang akan dipengaruhi oleh kedua elemen bagian bangunan bawah tanah dan beban-bebannya. Dan Paulus 1991 pun mengatakan bahwa tiang pancang adalah bagian-bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton, atau baja yang digunakan untuk mentransmisikan beban-beban permukaan ke tingkat-tingkat permukaan yang lebih rendah dalam masa tanah. Untuk daya dukung fondasi tiang pancang, tanah harus mampu memikul beban dari setiap konstruksi teknik yang diletakkan pada tanah tersebut tanpa kegagalan, shear failure, geser, dan dengan penurunan settlement yang dapat ditolerir oleh konstruksi tersebut. Daya dukung izin tiang pancang. Menurut Pugsley 1966, untuk menentukan faktor keamanan dapat digunakan klasifikasi struktur sebagai berikut. 1. Bangunan monumental seperti menara yang pada umumnya memiliki umur rencana lebih dari 100 tahun. 2. Bangunan permanen seperti bangunan-bangunan gedung yang pada umumnya memiliki umur rencana sekitar 50 tahun. Ketiga, bangunan sementara yang pada umumnya rencananya itu kurang dari 25 tahun. Bahkan setelah bangunan permanen yang didukung selesai, bangunan sementara ini langsung dibongkar. Sebagai contoh, bracing untuk galian tanah, jembatan sementara. Metode pelaksanaan pekerjaan tiang pancang. Pasti ada namanya pekerjaan persiapan, yang dimana kita harus membuat tanda. Tiap tiang pancang harus dibuat tanda serta tanggal saat tiang tersebut dicor. Untuk mempermudah perekaan, maka tiang pancang diberi tanda setiap 1 meter. 2. Pengangkatan atau pemindahan. Tiang pancang harus dipindahkan atau diangkat dengan hati-hati guna menghindari retak maupun kerusakan lain yang tak diinginkan. Selanjutnya, rencanakan final set tiang untuk menentukan pada kedalaman mana pemancangan tiang dapat dihentikan. Ini berdasarkan data tanah dan data jumlah pukulan terakhir, final set. Rencanakan urutan pemancangan dengan pertimbangan kemudahan manuver alat, lokasi stuk material agar diletakkan dengan lokasi pemancangan. Tentukan tiang pancang dengan teodolit dan tandai dengan patok. Selanjutnya, pemancangan dapat dihentikan sementara untuk penyambungan batang. Berikutnya, bila level kepala tiang telah mencapai level buka tanah sedangkan level tanah keras yang diharapkan belum tercapai. Proses penyambungan tiang. Untuk prosesnya itu, tiang diangkat dan kepala tiang dipasang pada helmet seperti yang dilakukan pada batang pertama. Ujung bawah tiang didudukkan di atas kepala tiang yang pertama sedemikian sehingga sisi-sisi pelat sambung kedua tiang telah berhimpit dan menempel menjadi satu. Penyambungan sambungan las dilapisi dengan anti karat. Tempat sambungan las dilapisi dengan anti karat. Selesai penyambungan, pemancangan dapat dilanjutkan seperti yang dilakukan pada batang pertama. Penyambungan dapat diulangi sampai mencapai kedalaman tanah keras yang ditentukan. Pemancangan tiang dapat dihentikan bila ujung bawah tiang telah mencapai lapisan tanah keras atau final set yang telah ditentukan. Pemotongan tiang pemancang pada cut off level yang telah ditentukan. Proses pemancangan. Alat pancang ditempatkan sedemikian rupa sehingga as hammer jatuh pada patok
titik pancang yang telah ditentukan. Tiang diangkat pada titik angkat yang telah disediakan pada setiap lubang. Tiang didirikan di samping driving lead dan kepala tiang dipasang pada helmet yang telah dilapisi kayu sebagai pelindung pegangan kepala tiang. Ujung bawah tiang didudukkan secara cermat di atas patok pancang yang telah ditentukan. Penyetelan vertikal tiang dilakukan dengan mengatur panjang backstay sambil diperiksa dengan water pass sehingga diperoleh posisi yang betul-betul vertikal. Sebelum pemancangan dimulai, bagian bawah tiang diklem dengan canter gate pada dasar driving lead agar posisi tiang tidak bergeser selama pemancangan, terutama khususnya untuk tiang batang pertama. Pemancangan dimulai dengan mengangkat dan menjatuhkan hammer secara kontinu ke atas helmet yang terpasang di atas kepala. Pembahasan pertama, perhitungan kuat dukung pondasi. Data tanah. Untuk data tanahnya itu kita mendapatkan data hasil pengujian laboratorium atau data bor tanah, sondir, dan nilai SPT. Untuk B, data bahan, jenis tiang pancang beton bertulang, tampang lingkaran. Untuk diameter tiang pancang itu sebesar 0,30 meter atau 30 cm berbentuk silinder. Untuk panjang tiang pancang kami 18 meter, kuat tekan beton tiang pancang F Adson C 35 MPa. Untuk berat beton bertulang WC 24 kN per meter kubik. C. Tahanan aksial tiang pancang. 1. Berdasarkan kekuatan bahan. Luas penampang A sama dengan 1/4 dikali V dikali D2 sehingga mendapatkan hasil 0,0707 meter persegi. Untuk berat tiang pancang dengan notasi WP sama dengan A dikali L dikali WC dengan hasilnya 30,5,5 kN. Untuk kuat tekan beton tiang pancang F aksen C sama dengan 35.000 kPa. Kapasitas dukung nominal tiang pancang Vn sama dengan 0,30 dikali F aksen C dikali A dikurang 1,2 dikali WP dengan hasil 7,5,84 dengan hasil 705,84 kN. Untuk faktor reduksi F sama dengan 0,60. Untuk tahanan aksial tiang pancang sama dengan F dikali Vn dengan hasilnya 423,51 kN. 2. Berdasarkan data bor tanah Skepton. Tahanan ujung. Tahanan ujung nominal dihitung dengan rumus PB sama dengan AB dikali CB dikali NC, yang dimana AB itu dengan satuan meter persegi, CB dengan satuan KN per meter persegi, dan NC itu faktor daya dukung. Untuk diameter tiang pancang kami yang kami gunakan adalah 0,30 meter atau 30 cm dengan luas tampang tiang pancang yang di AB adalah 0,0707 meter persegi. Untuk kohesi tanah di sekitar dasar tiang CB sama dengan 51,00 kN per meter persegi. Faktor DAA dukung menurut Skepton. NC sama dengan 9. Tahanan ujung nominal tiang pancang PB sama dengan AB dikali CB dikali NC yang sama dengan 0,0707 dikali 51,00 dikali 9 dengan hasil 32,4579 kN. Untuk tahanan gesek nominal menurut Skepton PS sama dengan sigma buka kurung AD dikali CU dikali AS tutup kurung, yang dimana AD itu adalah faktor adhesi, CU adalah kohesi tanah di sepanjang tiang dengan satuan KN per meter persegi, AS sama dengan luas permukaan dinding atau dinding tiang meter persegi. Faktor ADC untuk jenis tanah lempung pada tiang pancang yang nilainya tergantung dari nilai kohesi tanah menurut Skepton diambil AD sama dengan 0,2 ditambah 0,98 CU.
Yang dimana lagi diameter tiang panjang 0,30 meter. Luas permukaan dinding segmen tiang AS sama dengan P dikali D dikali L1. Yang dimana L1 ini adalah panjang segmen tiang panjang yang ditinjau. Nah, perhitungan tahanan gesek nominal. Setelah kita mendapatkan nilai-nilainya, sehingga tahanan gesek nominal tiang yang didapatkan adalah 303,497. Tahanan aksial tiang panjang, tahanan nominal tiang panjang. Kita masuk di poin C, yaitu tahanan aksial tiang panjang. PN sama dengan PB ditambah PS, yang hasilnya adalah 416,258 kN. Faktor reduksi kekuatan F sama dengan 0,60. Tahanan aksial tiang panjang F kali Fn dengan hasil 249,75 kN. Berdasarkan hasil sondir. Bagman. A. Tahanan ujung. Tahanan ujung nominal dihitung dengan rumus PB sama dengan W dikali AB dikali QC. Yang dimana W ini adalah faktor reduksi nilai tahanan ujung nominal tiang. AB adalah luas ujung bawah tiang dengan satuan meter persegi. KC dengan tahanan penetrasi krocostatis yang merupakan nilai rata-rata dihitung dari 8D. Di atas dasar tiang sampai 4D di bawah dasar tiang, kilonewton per meter persegi. Diameter tiang panjang 0,30, luas tampang tiang panjang sama dengan hasilnya 0,0707 meter persegi. Tahanan penetrasi krocostatis rata-rata dari 8D di atas dasar sampai dengan 4D di bawah dasar tiang panjang, sehingga di nilai 8D-nya kita mendapatkan hasil 15,60 meter. Untuk 4D-nya kita mendapatkan hasil 19,20 meter dengan QC 42 kg per cm persegi. Sehingga kita konversi ke kilonewton per meter persegi mendapatkan 4200. Faktor reduksi nilai tahanan ujung nominal tiang W sama dengan 0,50. Tahanan ujung nominal tiang panjang PB sama dengan W dikali AB dikali QC dengan mendapatkan hasil 148,50 kN. B. Tahanan gesek. Tahanan gesek nominal menurut Kepton dihitung dengan rumus PS sama dengan sigma buka kurung AS dikali QF tutup kurung. Di mana AF itu adalah luas permukaan segmen dinding tiang dengan satuan meter persegi. QF sama dengan tahanan gesek krocostatis rata-rata dengan satuan kilonewton per meter. Nah, di tabel ini dengan setelah kita menghitungnya, kita akan mendapatkan tahanan gesek nominal 205,743. C. Tahanan aksial tiang panjang. Tahanan nominal tiang panjang dengan PN yang hasilnya kita mendapatkan 354,243 meter. Nah, faktor reduksinya 0,60. Tahanan aksial tiang panjang hasilnya 212,546. 4. Berdasarkan hasil uji SPT Mayer-Haupt, kapasitas nominal tiang panjang secara empiris dari nilai N hasil pengujian SPT menurut Mayer-Haupt dinyatakan dengan rumus PN sama dengan 40 dikali NB dikali AB ditambah N dikali AS dengan satuan KN, dan harus untuk notasinya bisa dibaca sendiri atau saya bacakan. Dengan nilai NB itu dan nilai SPT di sekitar dasar tiang, N nilai SPT rata-rata sepanjang tiang, AB luas dasar tiang meter persegi, AS luas selimut tiang meter persegi. Sehingga didapatkanlah hasil pengujian SPT sebagai berikut. Dengan panjang L1-nya 18 meter atau panjangnya, dan L1 dikali N sehingga mendapatkan nilai 305. Nilai SPT rata-rata di sepanjang tiang sigma N atau N sama dengan sigma dikali L1 dikali N per sigma L1 sehingga mendapatkan hasil 16,944. Nah, nilai SPT di sekitar dasar tiang 8D di atas dasar tiang sampai dengan 4D di bawah dasar tiang, yang dimana nilai 8D itu adalah 1560 meter. Untuk nilai 4D adalah 19,20 meter. Sehingga MB 35 ditambah 35 tambah 35 dibagi 3 sama dengan 35.000.
Untuk nilai 35 ini ada ketentuan yang memang sudah berlaku. Nah, untuk diameter tiang pancangnya kita memakai lagi 0,30 meter. Panjang tiang pancangnya 18 meter. Luas dasar tiang pancang AB-nya 0,0707 meter persegi. Nah, untuk luas selimut tiang pancang 16,971 meter persegi. Kapasitas normal tiang pancang PN yang dimana hasilnya adalah 386,571 kN atau PN lebih kecil 380 dikali N dikali AB yang hasilnya PN lebih kecil 455,321 kN, sehingga kapasitas nominal tiang pancang PN sama dengan 386,571 kN. Untuk faktor reduksi kekuatan F-nya itu sama dengan 0,60. Tahanan aksial tiang pancang kita mendapatkan hasil 231,9428571 kN. Sehingga rekap tahanan aksial tiang pancang yang kita telah hitung itu mendapatkan daya dukung aksial terkecil itu berdasarkan hasil uji sondir Bogeman atau di nomor 3 212,55. 4.2 perhitungan fondasi. Data bahan. Untuk jenis tiang pancang bertulang tampang lingkaran yang kami sudah jelaskan di awal, kami mempunyai desain seperti ini yang dimana diketahui daya dukung izin tiang atau Q izin sama dengan 212,55 kilonewton. Nah, syarat perencanaan kelompok tiang 2,5D lebih kecil S lebih kecil 3D, di mana D itu adalah dimensi atau diameter tiang, S itu adalah jarak spasi antara tiang dalam kelompok tiang, sehingga S yang kami dapatkan sama dengan 0,825 meter. Untuk data field cap kami, untuk kuat tekan betonnya FC aksen sama dengan 35 MPa, kuat lele baja tulang underfront atau ini besi ulir, cuma notasinya salah, sebenarnya ini diameter lebih besar 12 mm. FY 400 MPa, kuat lele bacangan tulangan polos lebih kecil 12 mm. FY 240 MPa. Berat beton bertulang WC sama dengan 24 kN per meter kubik. Nah, di D data dimensi pondasi, lebar kolom arah X yang dimana BX sama dengan 0,50 meter, lebar kolom arah Y BY sama dengan 0,50 meter, jarak yang pancang tepi terhadap sisi luar beton 0,50 meter, tebal fill cap 0,30 meter, tebal tanah di atas fill cap 0,70 meter, dan berat volume tanah di atas fill cap 17,00 kN per meter kubik. Ini kami ambil ada ketentuan, dan posisi kolom juga ada ketentuan yang saya sempat baca. Nah, ini untuk data beban pondasi yang dimana gaya aksial kolom akibat beban terfaktor 500 kN, momen arah X akibat beban terfaktor 80 kN meter, momen arah Y akibat beban terfaktor 70 kN meter, sehingga tahanan aksial tiang pancang 212,55 kN. Nah, untuk susunan tiang pancang arah X yang dimana yang jumlah tiang pancang ini sebanyak 9 buah, dengan setiap baris ada diisi dengan 3 buah tiang pancang. Jadi lebar fill cap arah X LX sama dengan 2,65 meter. Jadi efisiensi grup tiang pancang itu yang dimana M-nya itu adalah jumlah baris tiang 3 baris, N-nya itu jumlah tiang dalam satu baris juga 3 baris, yang R6 dalam derajat O 19,98, S-nya itu jarak pusat ke pusat tiang, dan diameter tiang 0,30.
sehingga kita mendapatkan hasil dari X sama dengan G sama dengan 0,704, sehingga daya dukung kelompok tiang menjadi QTK sama dengan 149,625 kN. Untuk gaya aksial pada tiang panjang, berat tanah di atas field cap itu sebesar 83,5678 kN, sehingga berat field cap sama dengan 50,562 kN. Total gaya aksial terfaktor yang dimana hasilnya 660,96 kN, sehingga lengan maksimum tiang panjang arah X terhadap pusat X max itu sebesar 0,83 meter. Untuk terhadap pusat Y box itu juga 0,83 meter. Untuk yang X min-nya arah X itu min 0,83 meter. Untuk di arah Y-nya Y min itu negatif 0,83 meter. Untuk gaya aksial maksimum dan minimum pada tiang panjang itu mendapatkan hasil atau nilai pertambahan adalah 73,439522 ditambah 16,16 ditambah 14, sehingga kita mendapatkan hasil 103,74 kN, yang dimana hasil dari PU min dan PU max itu 43,14 kN, yang syaratnya PU max lebih kecil dari F dikali Fn, sehingga 103,74 kN lebih kecil dari 149,625, sehingga ini masih dikatakan aman. 4.3 tinjauan geser arah, yang dimana diketahui H sama dengan 0,30 meter, Lx sama dengan 2,65 meter, Ly sama dengan 2,65 meter, Bx 0,50 meter, By 0,50 meter, Wc 24 kN per meter kubik, Z 0,70 meter, Ws 17,00 kN per meter kubik, PU max 103,74 kN, FC aksen sama dengan 35 megapiksel atau MPa, AS-nya adalah 40. Untuk tinjauan geser arah X atau jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton itu 0,100 meter. Untuk tebal efektif field cap sama dengan 0,200 meter. Jarak bidang kritis terhadap sisi luar itu sebesar 0,975 meter. Untuk berat beton W1-nya itu 18,603 kN. Untuk berat tanah W2 sama dengan 30,74663 kN. Untuk gaya geser arah X FUX sama dengan 261,878326. Untuk lebar bidang geser untuk tinjauan arah X B sama dengan 2650 mm. Untuk tebal efektif field cap 200 mm dan rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom sama dengan 1. Sehingga kuat geser field cap arah X diambil nilai terkecil dari VC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Sehingga VC pertama 1567,76114 kN, VC kedua 1311397685 kN, VC ketiga 1045,17495 kN. Sehingga diambil kuat geser field cap-nya yang tadi setelah dihitung nilai terkecilnya adalah 1045,1741 kN. Sehingga faktor reduksi kekuatan geser F sama dengan 0,75. Kuat geser field cap sama dengan 783,880,5713 kN. Sehingga syarat yang harus dipenuhi adalah FC lebih besar dari FUX, sehingga 783,880,5713 kN itu lebih besar dari 261
878033 kN, sehingga ini masih dikatakan aman. B. Tinjuan geser arah Y. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton itu 0,100 meter. Untuk tebal efektif field cap 0,200 meter. Jarak bidang kritis terhadap sisi luar itu CY-nya 0,975 meter. Untuk berat betonnya W1 18,603 kN. Untuk berat tanah W2 sama dengan 30,75 kN. Gaya geser arah Y FUY itu sebesar 261,88. Untuk lebar bidang geser untuk tinjauan arah Y B sama dengan 2650 mm. Untuk tebal efektif field cap D-nya 200 mm dengan rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom itu sama dengan 1. Sehingga kuat geser field cap arah Y yang diambil nilai terkecil dari PC yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Sehingga kuat geser field cap yang terkecil adalah 1045,1741 dibulatkan atau 174095 kN. Sehingga faktor reduksi kekuatan geser F sama dengan 0,75 kN. Sehingga kuat geser field cap 783,88 kN. Sehingga syarat harus dipenuhi. Fx VC lebih besar dari Vux, sehingga 783,88 kN itu lebih besar dari 7261,88 kN. Sehingga ini masih dikategorikan aman. Untuk kontrol gaya geser dua arah, geser pons. Kita ketahui tebal field cap 0,30, lebar kolom arah X itu 0,50, lebar kolom arah Y itu 0,50 dengan gaya aksial kolom akibat beban terfaktor itu 500 kN dengan kuat tekan beton FC aksen 35 MPa dan posisi kolom dalam itu sebesar 40. Tinjauan geser dua arah pons. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton itu D sebesar 0,1 meter, tebal efektif field cap itu sebesar 0,20. Lebar bidang geser pons arah X itu sebesar 0,70 meter, lebar bidang geser pons arah Y itu sebesar 0,70 meter. Sehingga gaya geser pons akibat beban terfaktor pada kolom itu sebesar 500 kN. Luas bidang geser pons itu sebesar 0,56 meter persegi. Sehingga lebar bidang geser pons itu sebesar 2,8 meter dengan rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom itu 1. Tegangan geser pons diambil dari nilai terkecil dari Fv yang diperoleh dari persamaan tersebut. Sehingga tegangan geser pons yang disyaratkan itu nilai Fv yang paling kecil itu didapatkan nilai 1,97203 MPa atau megapascal. Sehingga faktor reduksi kekuatan geser pons itu 0,75 dengan kuat geser pons 828,251 kN. Sehingga syarat Fx sama dengan Vnv lebih besar dari FUK. Sehingga 828,251 kN itu lebih besar dari 500 kN. Sehingga ini masih dikategorikan aman. Gaya lateral Brooms. Berdasarkan defleksi tiang maksimum atau Brooms, tahanan lateral tiang H atau kategori tiang panjang dapat dihitung dengan persamaan seperti yang ada di sini. Diameter tiang panjang yang dipakai itu 30 cm. Panjang tiang panjang yang dipakai itu 18. Modulus subgrade horizontal kilonewton per meter kubik yang didapatkan 26720 kilonewton per meter kubik. Modulus elastis tiang kilonewton per meter persegi, di mana didapatkan hasilnya 23,50000 kilonewton per meter persegi. Momen inersia penampang didapatkan hasilnya 0,00398 meter pangkat 4 dan jarak beban lateral terhadap muka tanah dengan satuan meter didapatkan hasilnya 0,20 meter.
defleksi tiang maksimum dengan satuan meter didapatkan hasilnya 0,010 meter. Defleksi tiang maksimum dengan satuan meter mana B dapatkan hasilnya yang B besar 0,680456 meter dan B kecil sama dia kayak di B besar 0,680456 meter, dan B dikali L sama dengan 11,568 lebih besar dari 2,5, maka jenis tiang panjang kontrol. Tahanan lateral nominal tiang panjang H didapatkan hasilnya sama dengan 51,846 kN, dan faktor reduksi kekuatan F sama dengan 0,60. Tahanan lateral tiang panjang sama dengan F dikali Hn, di mana F 0,60 dikali Hn 51,846, sehingga mendapatkan hasilnya 31,1075441 kN. Gaya lateral pada tiang panjang. Gaya lateral arah X akibat beban terfaktor atau HUX sama dengan 150 kN, dan gaya lateral arah Y akibat beban terfaktor HUY sama dengan 130 kN. Tahanan aksial tiang panjang F dikali Pn sehingga mendapatkan hasil 235,84 kN, dan tahanan lateral tiang panjang F dikali Hn sama dengan 31,11 kN. Gaya lateral arah X pada tiang di mana HUX sama dengan HUX per N, yaitu 150 dibagi 9 mendapatkan hasil 16,667 kN. Gaya lateral arah Y pada tiang HUY sama dengan HUY per N, di mana 130 dibagi 9 sama dengan hasilnya 14,444 kN. Gaya lateral kombinasi dua arah HUmax seperti pada rumus di situ mendapatkan hasil 22,055 kN, dan syaratnya HUmax lebih kecil dari F kali Hn. HUmax mendapatkan hasil 22,055 kN lebih kecil dari F kali Hn, yaitu 31,11 kN, sehingga bisa dikatakan aman. Penulangan pil cap. Pembersihan pil cap diketahui hasilnya yaitu LX 2,65, LY 265, BX 0,50, BY 0,50, A 0,50, H 0,50, WC 24,00 kN per meter kubik, Z 0,70, WS 17,00 kN meter kubik, PUmax 100,03,74 kN, PUmin 43,14 kN, D aksen 0,10 meter, FC aksen 35,00 MPa, FY 400,00 MPa. Tulangan arah X. Jarak tepi kolom terhadap sisi luar pil cap, mana CX L dalam kurung LX dikurang BX dibagi 2, sehingga LX itu 2,65 dikurang BX 0,50 dibagi 2, sehingga mendapatkan hasilnya CX sama dengan 1,075 meter.
Jarak tiang terhadap sisi kolom X sama dengan X dikurang A. Nah, di mana X itu 1,075 dikurang A 0,50. Sehingga mendapatkan hasil X-nya sama dengan 0,58 meter. Berat beton W1 sama dengan CX dikali LY dikali H dikali WC, di mana CX itu 1,075 dikali LY-nya 2,65 dikali H 0,30 dikali WC yaitu 24. Sehingga W1 mendapatkan hasil 20,511 kilonewton. Berat tanah W2 sama dengan CX dikali LY dikali Z dikali WS, di mana CX yaitu 1,075 dikali LY 2,65 dikali Z 0,70 dikali WS 17,00, sehingga mendapatkan hasil W2-nya sama dengan 33,90013 kilonewton. Momen yang terjadi pada pil cap MUX sama dengan 3 dikali PU max dikali EX dikurang W1 dikali CX per 2 dikurang W2 dikali CX per 2, dimana 3 dikali PU max nya 103,74 dikali X nya 58, X nya 58 dikurang W1 nya 20,511 dikali CX nya 1,075 per 2 dikurang W2 nya 33,90013 dikali CX nya 1,075 per 2, sehingga mendapatkan hasil MUX nya sama dengan 149,7099 kilonewton per meter. Lebar pil cap yang ditinjau B sama dengan LY yaitu 2,65 meter, sehingga dikonversikan menjadi milimeter mendapatkan hasil 2650 mm. Tebal pil cap H sama dengan 300 mm. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 100 mm. Tebal efektif plat D sama dengan H dikurang D aksen sama dengan 200 mm. Kuat tekan beton FC aksen sama dengan 35,00 MPa. Kuat lele baja tulangan FY sama dengan 400,00 MPa dan modulus elastis baja ES sama dengan 20.000 MPa, dan faktor distribusi tegangan beton itu B1 sama dengan 0,85, RB sama dengan B1 dikali 0,85 dikali FC aksen per FY dikali 600 per dalam kurung 600 ditambah FY, sehingga mendapatkan hasil 0,0379. Faktor reduksi kekuatan lentur F sama dengan 0,8, Rmax sama dengan 0,75 dikali RB dikali FY dikali dalam kurung 1 dikurang 1 per 2 dikali 0,75 dikali RB dikali FY per dalam kurung 0,85 dikali FC aksen tutup kurung, sehingga mendapatkan hasilnya yaitu 9,2031. MN sama dengan MUX per F, di mana MUX 149,7099 per F-nya itu 0,8, sehingga MN mendapatkan hasil 187,1374 kN per meter. Rn per Mn dikali 10 pangkat 6 per B dikali D2 sama dengan 1,7654. Rn lebih kecil dari Rmax, yaitu Rn-nya 1,7654 lebih kecil dari
R max-nya itu 9,20307 sehingga mendapatkan hasilnya aman. Rasio tulangan yang diperlukan yaitu R sama dengan 0,85 dikali FC aksen per FY dikali 1 dalam kurung 1 dikurang 2 dikali Rn per dalam kurung 0,85 dikali FC aksen tutup kurung sehingga mendapatkan hasil 0,00455. Rasio tulangan minimum atau R-min mendapatkan hasilnya sama dengan 0,0025. Rasio tulangan yang digunakan R sama dengan 0,0025. Luas tulangan yang diperlukan AS sama dengan R dikali B dikali D, yaitu mendapatkan hasilnya 1325 mm persegi. Diameter tulangan yang digunakan itu berdiameter 16 mm. Jarak tulangan yang diperlukan S sama dengan P per 4 dikali D2 dikali B per AS, yaitu hasilnya 402 dikali 0,1238597 mm. Jarak tulangan maksimum atau S max nya yaitu 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan S yaitu 200 mm. Digunakan tulangannya itu diameter 16 sama dengan 200 mm. Luas tulangan yang terpakai AS sama dengan P per 4 dikali D2 dikali B per S. Hasilnya 2664,07057 mm persegi. Tulangan di arah Y itu jarak tepi kolom terhadap sisi luar fill cap. CY sama dengan LY dikurang BY per 2. Hasilnya 1,075 meter. Jarak tiang terhadap sisi kolom PY sama dengan CY kurang A. Dapatkan hasilnya X sama dengan 0,58 meter. Berat beton W1 sama dengan CY dikali LX dikali H dikali WC. Mendapatkan hasil W1 nya sama dengan 32,595 kN. Berat tanah W2 sama dengan CY dikali LX dikali Z dikali WS, dimana W2 nya dapatkan hasil 33,90013 kN. Momen yang terjadi pada fill cap MUY sama dengan 3 dikali PU max dikali EY dikurang W1 dikali CY per 2 dikurang W2 dikali CY per 2, dimana MUY nya hasilnya 149,7099 kN. Lebar fill cap yang ditinjau B sama dengan LX, hasilnya 2,65 meter dikonversikan menjadi milimeter, yaitu hasilnya 2650 mm. Tebal fill cap H sama dengan 300 mm. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen yaitu 100 mm. Tebal efektif plat D sama dengan H dikurang D aksen, itu hasilnya 200 mm. Kuat tekan beton FC aksen sama dengan 35,00 MPa. Kuat lele baja tulangan FY sama dengan 400,00 MPa. Modulus elastis baja S sama dengan 2.0 E tambah 0,5 MPa. Faktor distribusi tegangan beton B1 itu hasilnya 0,85 RB B1 dikali 0,85 dikali FC aksen per FY dikali 600 per dalam kurung 600 tambah FY, hasilnya 0,0379. Faktor reduksi kekuatan lentur F nya 0,8, R max nya sama dengan 0,75 dikali RB dikali FY dikali dalam kurung
1 dikurang 1/2 dikali 0,75 dikali RB dikali FY per dalam kurung 0,85 dikali FC aksen, di mana hasilnya yaitu 9,2031 mn per mux per F sama dengan 187,1374 kN meter. Rn sama dengan mn dikali 106 per dalam kurung B dikali D2 sama dengan hasilnya 1,7654. Rn lebih kecil dari Rmax, itu Rn-nya 1,7654 lebih kecil dari Rmax-nya 9,20307. Bisa dibilang aman. Rasio tulangan yang diperlukan R sama dengan 0,85 dikali FC aksen per FY dikali 1 dikurang 2 dikali Rn per dalam kurung 0,85 dikali FC aksen, hasilnya yaitu 0,00455. Rasio tulangan minimum atau Rmin sama dengan 0,0025. Rasio tulangan yang digunakan R yaitu 0,0025. Luas tulangan yang diperlukan AS-nya itu 1325 mm persegi. Diameter tulangan yang digunakan yaitu diameter 16 mm. Jarak tulangan yang diperlukan S 402,1238597 mm. Jarak tulangan maksimum atau S max-nya 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan 200 mm. Tulangan digunakan diameter 16 sama dengan 100 mm. Luas tulangan terpakai atau AS yaitu 2664,07057 mm persegi. Tulangan susut. Rasio tulangan susut minimum atau RS min yaitu 0,0014. Luas tulangan susut arah X ASX sama dengan 742 mm persegi. Luas tulangan susut arah Y atau ASY yaitu hasilnya 742 mm persegi. Diameter tulangan yang digunakan yaitu diameter 12 mm. Jarak tulangan susut arah X SX-nya sama dengan 403,919055 mm. Jarak tulangan susut maksimum di arah X SX, max sama dengan 200 mm. Jarak tulangan susut arah X yang digunakan SX-nya sama dengan 200 mm. Jarak tulangan susut di arah Y SY-nya sama dengan 403,919055. Jarak tulangan susut maksimum arah Y SY, max sama dengan 200 mm. Jarak tulangan susut arah Y yang digunakan SY-nya 200 mm. Digunakan tulangan susut arah X yaitu berdiameter 12 dikurang 200. Untuk selanjutnya itu ada penjelasan tentang detail gambar. Penjelasan detail gambar akan dijelaskan oleh Roy. Oke, baiklah, di sini ada dua gambar yang dimana detail fill cap dan dena pemancangan fondasi. Sini saya akan menjelaskan detail fill cap terlebih dahulu. Nah, untuk detail fill cap-nya itu kami di sini memakai tiang pancang beton bertulang dengan tampang lingkaran dengan diameter 0,30 meter atau 30 cm dengan panjang tiang pancang adalah 18 meter. Untuk pembersihan kolom fill cap-nya kami di sini memakai besi polos dengan besi 12 dengan jarak 20 cm atau 200 mm. Untuk H-nya atau tingginya 0,30 cm dengan jarak untuk volume tanah urupnya 0,70. Oke, kita next kembali ke dena pemancangan fondasi. Ini dena pemancangan fondasi jika dilihat dari tampak atas.
yang dimana kita ketahui sendiri bahwa kami memiliki 9 baris tiang panjang silinder, yang mana di setiap satu baris ada 3 sehingga berjumlah 9, dengan pembesiannya memakai besi deform atau besi ulir dengan besi 16 dengan jarak 20 cm atau 200 mm. Untuk pil cap sendiri dengan lebarnya 2,65 dikali 2,65 dengan tebal 0,30. Mungkin itu saja penjelasan dari detail gambar saya. Sekian. Terima kasih. Mungkin ada penyampaian dari saudara saya atau tidak ada? Tidak ada. Oke, baiklah. Terima kasih atas penyampaian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Fisabilillah. Fastabiqul haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.